Hai, kembali lagi sama Mbah Gogel. Atol Teti Aroa adalah tempat khusus bagi para kepala suku Tahiti, sebagai tempat menghibur diri dengan nyanyian, tarian, memancing, dan pesta. Itu juga merupakan tempat khusus bagi Ariori untuk mempraktikkan kebiasaan Haaporia mereka. Kebiasaan ini termasuk makan untuk menambah berat badan, dan menghindari sinar matahari untuk memutihkan kulit mereka. Gemuk dan pucat adalah tanda kesejahteraan dan kemakmuran bagi para Ariori dan kepala suku. Teti Aroa dikendalikan oleh kepala suku Pare, Arwe, dan kemudian oleh anggota dinasti Pomare. Pada 1789, William Bligh dikatakan sebagai orang Eropa pertama yang mengunjungi atol sambil mencari pemberontak awal sebelum kepergian HMS Bounty yang akhirnya mengalami pemberontakan penuh. The Amerika Serikat menjelajahi ekspedisi mengunjungi pulau pada tanggal 10 September tahun 1839. Pada tahun 1904, keluarga kerajaan menjual Teti Aroa kepada Johnston Walter Williams, seorang warga negara Kanada dan satu-satunya dokter gigi di Tahiti. Williams kemudian menjadi konsul kerajaan Inggris dari tahun 1916 hingga 1935. Williams mengelola Teti Aroa sebagai tempat tinggal dan perkebunan kopra. Pada tahun 1960, Marlon Brando menemukan Teti Aroa saat mencari lokasi syuting untuk pemberontakan di Bounty, yang diambil di Tahiti dan tetangga Moorea. Setelah pembuatan film selesai, Brando menyewa seorang nelayan lokal untuk mengantarnya ke Teti Aroa. Itu lebih indah dari apapun yang saya antisipasi, kagumnya dalam autobiografinya tahun 1994, Songs My Mother Taught Me. Brando akhirnya membeli Pulau Teti Aroa, Motus, dari salah satu keturunan langsung Williams, Nyonya Durant. Terumbu karang dan laguna milik Polinesia Prancis. Williams dan istrinya dimakamkan di Moturimatu. Dia harus mengatasi campur tangan politik dan perlawanan lokal untuk membeli atol, yang sekarang menjadi milik Polinesia Prancis. Banyak situs arkeologi penting telah ditemukan, diidentifikasi, dan dipelajari di Teti Aroa. Dengan demikian, signifikansi historis Teti Aroa bagi masyarakat dan pemerintah Polinesia Prancis terus membuat perkembangan masa depan patut dipertanyakan. Ingin tinggal di atol, Brando membangun sebuah desa kecil di Motu Onetahi pada tahun 1970. Terdiri dari landasan terbang untuk sampai ke sana tanpa merusak karang, 12 bungalow sederhana, pondok dapur, ruang makan dan bar. Semuanya dibangun dari bahan-bahan lokal, kayu kelapa, atap ilalang, bahkan kerang laut berukuran besar untuk bak cuci piring. Desa itu menjadi tempat bagi teman, keluarga, dan ilmuwan yang mempelajari ekologi dan arkeologi atol. Selama bertahun-tahun, Brando menghabiskan waktu sebanyak yang dia bisa di sana dan menggunakannya sebagai pelarian dari kehidupannya yang sibuk di Hollywood. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu di sana seperti yang dia inginkan, dikatakan bahwa dia selalu menghargai momennya di Teti Aroa. Selama berada di pulau tersebut ia sering dikunjungi oleh anak, cucu, dan cicitnya. Setelah kematiannya, putra Brando, Teihotu, tinggal di pulau itu selama beberapa waktu. Tarita Teripaya, yang memainkan cintanya di layar dalam Mutiny on the Bounty. Hotel ini beroperasi selama lebih dari 25 tahun, bahkan setelah Brando meninggalkan Polinesia Prancis untuk kembali ke Los Angeles. Banyak tamu hotel mengeluhkan kurangnya fasilitas yang biasanya ditemukan di resor pulau. Pada tahun 1980, kapal pesiar Maxi SY Condor dari Bermuda kandas di terumbu Onetahi, yang menyebabkannya karam dan dihapuskan oleh perusahaan asuransi. Konon,
Brando dan pemilik kapal pesiar terlibat dalam perang penawaran singkat untuk mendapatkan hak atas lambung mahoni yang dipoles kapal, seperti yang dilaporkan oleh pemiliknya di majalah yachting Selandia Baru, Sail pada tahun 1981, yang diyakini ingin digunakan Brando sebagai bar di sebuah resor yang ia rencanakan untuk dibangun di pulau itu. Kapal pesiar itu diselamatkan dan dikirim ke Selandia Baru untuk perbaikan. Pada tahun 2002, 2 tahun sebelum kematian aktor tersebut, Brando menandatangani surat wasiat baru dan perjanjian kepercayaan yang tidak meninggalkan instruksi untuk Teti Aroa. Setelah kematiannya pada tahun 2004, para pelaksana perkebunan memberikan hak pengembangan kepada Pacific Beachcomber SC, sebuah perusahaan Tahiti yang memiliki hotel di seluruh Polinesia Prancis.